Selamat datang kembali di Iron Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-120. Namun sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf karena dalam beberapa hari terakhir, kurang lebih 2 minggu ini, tidak ada video yang diupload karena ada 1-2 hal yang terjadi atau yang membuat saya tidak sempat upload review saham. Semoga mulai hari ini dan kedepannya saya terus update setiap harinya agar teman-teman bisa selalu mengikuti perkembangan dari saham-saham yang teman-teman request. Dan sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar teman-teman selalu update dengan informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham APLN. Saham APLN setelah kemarin naik tinggi dari 108 sampai melewati 190-an, dia hari ini ditutup minus 6,12% di harga 169. Dan teman-teman perhatikan, harga hari ini sama dengan PBH di 169 juga. Artinya dia tetap berada di atas atau tepat berada di support paling kuatnya. Sehingga selama dia masih berada di atas atau sama dengan 169, sebenarnya APLN ini masih aman. Tetapi ini juga cukup berisiko misalkan besok dia open langsung turun di bawah 169. Artinya dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan. Terdekat dia akan menguji 154 dan terjauh dia akan menuju ke 133. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, boleh pasang trailing stop atau boleh sell dulu ketika dia turun di bawah 169. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham APLN, saya lebih rekomendasi kalau tunggu di sekitaran area 133 untuk membeli kembali saham APLN. Tetapi misalkan saham APLN ini kuat bertahan di atas 169, maka dia berpeluang untuk kembali naik di atas 190-an. Sebagai 40 hari harga tertinggi. Nah, untuk teman-teman perhatikan, kita kemarin juga telah menambahkan di sistem kita yaitu candle pattern, di mana di sini teman-teman bisa perhatikan adalah candlenya engulfing bear, artinya candlenya ada bearish sehingga bisa teman-teman sell terlebih dahulu. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Pura. Saham Pura hari ini ditutup naik ya, 7,75% di harga 139, di mana dia telah berhasil melewati PBH di 135 dan juga telah melewati 40 hari harga tertingginya di 138. Sehingga untuk saham Pura kalau misalkan masih kuat berada di atas 135 sampai dengan 138, maka saham Pura masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan. Batasi stop loss jika saham Pura turun di bawah 135. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Asri. Ini saham salah satu saham properti juga yang teman-teman perhatikan dari 120-an berhasil naik sampai 236. Jadi kurang lebih dari bulan sini, di bulan Oktober sampai dengan akhir bulan ini bisa dapat profit kurang lebih 100%. Kalau misalkan teman-teman beli harga 120. Dan hari ini dia ditutup minus 5,61% di harga 236, telah turun di bawah PBH-nya di 254 dan sekarang dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan menuju ke 224. Di situ ada white line. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, cut loss ya jika dia turun di bawah 224. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Asri, boleh tunggu atau boleh mulai mencicil di 224, di 213 untuk teman-teman bisa koleksi kembali saham ini. Target untuk Asri terdekat dia harus menembus 254 yang menjadi resistance paling kuat sekaligus menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Kemudian selanjutnya akan kita review, kita punya saham TINS. Saham TINS kemarin dia berada di 1150, namun dia sekarang sudah berada di 1070. Artinya dia telah turun melewati PBH-nya dan sekarang dia
berusaha untuk terus turun ke area gray line di 1053, yaitu lower gray line di 1053, dan kalau itu dia tidak kuat bertahan, maka dia punya peluang sangat besar untuk menuju ke 900 yang mana itu adalah PBL-nya. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin punya saham ini, pastikan bahwa dia kuat dulu di atas 1050. Kalau dia kuat di atas itu maka masih aman. Tapi kalau misalkan jebol, teman-teman langsung cut loss, boleh buyback lagi di sekitaran area 900. Untuk target kenaikan dari TIN sendiri, misalkan dia kuat bertahan atau misalkan dia turun di 900, maka target jauhnya adalah menguji 1150 yang menjadi resistance paling kuat dari saham TINS. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham KLBF. Hari ini dia berhasil naik 1,68% setelah tadi dia sempat turun cukup jauh. Teman-teman perhatikan di sini ada lower shadow, namun dia berhasil naik kembali di atas PBL di 1470 dan closing di 1505. Selama di atas 1470, saham KLBF sangat aman. Batasi stop loss jika saham KLBF turun di bawah 1470, atau kalau teman-teman mau lebih jauh bisa pasang di 1455. Target untuk KLBF selanjutnya yaitu menguji 1545, di situ adalah PBH-nya, dan target jauhnya menuju 1650 yang menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham KLBF. Kemudian selanjutnya kita punya saham KRAS, di mana hari ini ditutup minus 6,37%, kalau tidak salah ini mungkin ARB, di harga 412, dan kembali lagi dia tidak berhasil menembus 450 yang menjadi resistance paling kuatnya, dan berpeluang untuk menuju ke 384 jika 412 ini tidak mampu ditahan oleh KRAS. Selama dia tidak kuat di atas 412, maka berpeluang menuju ke 384. Teman-teman bisa atur strategi exitnya. Kalau yang sudah punya barang boleh cut loss jika turun di bawah 412 dan boleh buyback kembali di area 384. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, boleh tunggu di sekitaran area PBL untuk membeli atau mengkoleksi lagi saham KRAS. Kemudian selanjutnya kita punya saham BRIS. Hari ini ditutup minus 2,73% di harga 1430. Dan bagusnya adalah saham BRIS masih berada di atas 1410, yang mana itu adalah support paling kuatnya atau kita kenal dengan PBH. Dan kalau itu masih kuat bertahan, maka saham BRIS masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertingginya di 1690. Tetapi jika saham BRIS jebol di bawah 1410, teman-teman boleh cut loss terlebih dahulu dan boleh buyback di sekitaran area 1325. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-120 hari ini adalah saham UNTR. Saham UNTR ini ditutup minus 6,98% atau nyaris 7% ARB di harga 23.000, di mana beruntungnya adalah saham UNTR ini masih berada di atas PBH di 22.125. Artinya menjadi support paling kuat di 22.125. Selama dia masih berada di atas harga tersebut, maka saham UNTR masih kita katakan tergolong aman dan hanya koreksi sesaat. Kecuali mereka yang beli di pucuk, sehingga ini mereka menganggap adalah suatu penurunan yang cukup besar. Sehingga batasi stop loss, disiplin stop loss jika sudah minus 3%, minus 5%, teman-teman langsung cut loss. Boleh buyback lagi. Yang pertama, kalau dia kuat di 22.125 maka beli di area tersebut. Tapi kalau itu gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun ke 21.375, yang mana di situ adalah white line dari saham UNTR. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-120. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request dan telah menunggu ulasan lagi dari channel ini. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.